Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuri Fatusada, mata kuliah akuntansi yang diampu Bapak Agus Pitoyo SE. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Kepada Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi neraca lacur. Neraca lacur, pembuatan jurnal menyesuaikan seperti telah diterangkan pada bab 4, dilakukan sebagai persiapan untuk menyusun neraca dan laporan rugi laba. Dengan melaksanakan penyesuaian, maka rekening-rekening real akan menunjukkan saldo yang sesuai dengan keadaan bertanggal neraca. Begitu pula halnya dengan rekening-rekening nominal akan menunjukkan saldo yang tepat untuk periode yang bersangkutan. Dalam perusahaan kecil dengan rekening buku besar yang tidak begitu banyak, maka penyusunan laporan-laporan keuangannya dapat dilakukan secara langsung dari neraca saldo yang telah disesuaikan seperti yang telah diterangkan pada bab 4. Akan tetapi, perusahaan yang memiliki rekening buku besar dalam jumlah yang banyak, penyusunan laporan-laporan keuangan secara langsung dari neraca saldo yang sesudah disesuaikan tidaklah mudah. Cara demikian tidak jarang menimbulkan kesalahan di dalam penyusunan laporan-laporan keuangan, atau apabila dapat diketahui bahwa telah terjadi suatu kesalahan, maka usaha untuk mencari letak kesalahan seringkali membutuhkan waktu yang lama. Oleh karena itu, agar menyusunan laporan-laporan keuangan dapat dilakukan dengan teliti, dibutuhkan suatu alat yang disebut neraca lacur. Tujuan pemakaian neraca lacur. Neraca lacur adalah suatu kertas berkolom-kolom berlacur-lacur yang dirancang untuk menghimpun semua data akuntansi yang dibutuhkan pada saat perusahaan akan menyusun laporan-laporan keuangan dengan cara sistematis. Neraca lacur bukan laporan keuangan. Oleh karena itu, neraca lacur tidak perlu diberikan kepada pihak luar. Perlu didasari pula bahwa neraca lacur tidak dapat menggantikan kedudukan catatan-catatan akuntansi atau laporan-laporan keuangan, melainkan semata-mata hanya merupakan alat pembantu untuk menyusun laporan keuangan. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan pembuatan neraca lacur adalah: 1. Untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan. 2. Untuk menggolongkan dan meringkas informasi dan neraca saldo dan data penyesuaian, sehingga merupakan persiapan sebelum disusun laporan keuangan yang formal. 3. Untuk mempermudah menemukan kesalahan yang mungkin dilakukan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Proses penyusunan neraca lacur. Penyusunan neraca lacur merupakan kelanjutan dari pembuatan kertas kerja untuk menentukan neraca saldo setelah disesuaikan seperti telah dibahas pada bab 4 sebelumnya. Data neraca saldo setelah disesuaikan selanjutnya dipisahkan menjadi dua golongan, yaitu data yang akan dicantumkan dalam laporan rugi laba. Pembuatan neraca lacur diakhiri dengan penentukan saldo laba atau rugi yang akan menjadi penyeimbangan neraca lacur. Untuk memberikan gambaran tentang prosedur penyusunan neraca lacur, marilah kita menggunakan neraca saldo dan data penyesuaian dari Eva Foto Studio berikut ini. Eva Foto Studio neraca saldo tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari nama rekening, saldo, debit dan kredit yang termasuk ke dalam debit antara lain kas, surat berharga, piutang dagang, perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan fotografi, peralatan kantor, dan gedung yang termasuk ke dalam kredit.
piutang dagang, modal EVA, pendapatan foto studio yang termasuk ke dalam debit, biaya listrik, gaji pegawai, biaya advertensi, dan termasuk ke dalam kredit, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Dari kedua debit dan kredit berjumlah sama. Bentuk kolom neraca lajur yang lazim digunakan dalam praktek adalah sebagai berikut. EVA Foto Studio neraca lajur untuk bulan yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari beberapa kolom. Nama akses, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo yang sesuaikan, debit kredit, laporan laba rugi, debit debit, laporan posisi keuangan, debit kredit. Tabel neraca lajur di atas terdiri atas 5 pasang kolom yang masing-masing terdiri atas kolom debit dan kolom kredit. Kelima pasangan kolom tersebut meliputi kolom-kolom yang disediakan untuk neraca saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan laba rugi, dan neraca laporan posisi keuangan. Prosedur yang harus dilakukan untuk penyusun neraca lajur terdiri dari 5 langkah sebagai berikut. 1. Masukkan saldo-saldo rekening buku besar ke dalam kolom neraca saldo pada label neraca lajur. Nama saldo rekening pada tanggal 31 Desember disalin dalam neraca saldo seperti terlihat dalam contoh. Dalam praktek, sejumlah ini dapat disalin langsung dari buku besar, sebab apabila harus disusun dahulu daftar-daftar saldo dalam bentuk neraca saldo secara khusus, maka akan terjadi pekerjaan ulang. Segera setelah sejumlah saldo ditulis dalam neraca lajur, maka kedua kolom itu dijumlahkan dan jumlahnya ditulis pada bagian bawah kedua kolom tersebut. EVA Foto Studio neraca saldo untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari nama akses, nama saldo, penyesuaian, neraca saldo yang disesuaikan, laporan rugi laba, dan laporan posisi keuangan. Laporan neraca saldo terdiri dari debit dan kredit. Debit yang termasuk ke dalam debit adalah kas, piutang dagang, surat berharga, perlengkapan fotografi, perlengkapan kantor, asuransi dibayar di muka, peralatan fotografi, peralatan kantor, dan gedung. Yang termasuk ke dalam kredit, utang dagang, modal EVA, pendapatan foto studio, dan termasuk ke dalam debit, biaya listrik, gaji pegawai, pendapatan advertensi, dan termasuk ke dalam kredit, pendapatan bunga, dan pendapatan sewa. Dari kedua debit dan kredit hasilnya sama. 2. Masukkan ayat-ayat jurnal penyesuaian ke dalam kolom penyesuaian. Dalam buku ini, pembuatan jurnal menyesuaikan telah dibahas sebelum perusahaan membuat neraca lajur. Dengan maksud kita akan pembuatan neraca lajur dapat dilakukan lebih dahulu dan menuliskan penyesuaian yang diperlukan dalam kolom penyesuaian di neraca lajur. Pembuatan ayat-ayat jurnal penyesuaian yang formal dalam buku jurnal justru dibuat dengan mengutip penyesuaian yang telah dibuat dalam neraca lajur. Praktek seperti ini biasanya dipandang lebih menjamin kebenaran pembuatan jurnal penyesuaian. Dalam penjelasan cara pembuatan neraca lajur berikut ini akan digunakan data penyesuaian pada bab 4 yang lalu.
Berikut adalah jurnal penyesuaian Eva Photo Studio, di mana di dalam jurnal penyesuaian tersebut diberikan petunjuk berupa huruf dan angka. Contoh, kode A1, petunjuk untuk saldo rekening piutang pendapatan bunga pada setiap saldo rekening dengan tujuan untuk memudahkan dalam melakukan pemeriksaan kembali. Contoh sebagai berikut: tanggal, keterangan debit dan kredit. Tanggal 30 Desember 2009, keterangan piutang pendapatan bunga, kode A1 debit, pendapatan bunga, kode A2 kredit, gaji pegawai, kode B1 debit, utang gaji, kode B2 kredit, pendapatan sewa, kode C1 debit, pendapatan sewa diterima di muka, kode C2 kredit, biaya asuransi, kode D1 debit, asuransi dibayar di muka, kode D2 kredit, kerugian piutang, kode E1 debit, cadangan kerugian piutang, kode E2 kredit, depresiasi peralatan fotografi, kode F1 debit, akumulasi peralatan kantor, kode F2 kredit, depresiasi peralatan kantor, kode G1 debit, akumulasi peralatan kantor, kode G2 kredit, depresiasi gedung, kode H1 debit, akumulasi gedung, kode H2 kredit, biaya perlengkapan fotografi, kode I1 debit, perlengkapan fotografi, kode I2 kredit, biaya perlengkapan kantor, kode J1 debit, perlengkapan kantor, kode J2 kredit. Itu penyesuaian kode dari debit dan kredit. Rekening-rekening yang tidak tercantum dalam neraca saldo harus dicantumkan di bawah nama rekening-rekening yang sudah tercantum dan neraca saldo. Rekening-rekening tersebut adalah piutang pendapatan bunga, utang gaji, pendapatan sewa yang diterima di muka, biaya asuransi, kerugian piutang, cadangan kerugian piutang, depresiasi peralatan fotografi, akumulasi depresiasi peralatan fotografi, depresiasi peralatan kantor, akumulasi depresiasi peralatan kantor, depresiasi gedung, akumulasi depresiasi gedung, biaya perlengkapan fotografi dan biaya perlengkapan kantor. Eva Photo Studio neraca lajur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 diri dari beberapa kolom: nama akun, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian debit kredit, neraca saldo yang disesuaikan debit kredit, laporan rugi laba debit kredit, laporan posisi keuangan debit kredit. Neraca saldo termasuk jumlah yang dihasilkan itu sama dengan penyesuaian, juga sama dengan jumlah dan hitung-hitungan yang telah terhitung, dan jumlah itu sama antara debit dan kredit karena keduanya itu saling jumlahnya sama. 3. Pengisian kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan. Tiap-tiap saldo rekening yang tercantum dalam kolom-kolom neraca saldo digabungkan dengan angka-angka yang tercantum dalam kolom penyesuaian, dan jumlah ini kemudian dicantumkan dalam kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan. Penjumlahan saldo rekening-rekening neraca saldo dengan penyesuaian sama halnya dengan penjumlahan saldo rekening pada buku besar sesuai dengan aturan debit dan kredit. Sudah barang tentu apabila di dalam kolom penyesuaian tidak ada angka yang perlu disesuaikan, maka angka dalam kolom neraca saldo dipindahkan
ke dalam kolom neraca saldo setelah disesuaikan tanpa perubahan. Bagian besar rekening di dalam neraca saldo tidak terpengaruh oleh penyesuaian yang dilakukan pada akhir periode. Setelah semua rekening dicantumkan dalam kolom neraca saldo tersebut disesuaikan, maka kedua kolom ini dijumlahkan dan jumlah kedua kolom tersebut harus sama. Foto studio neraca lajur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009. Nama akun neraca saldo debit kredit, penyesuaian debit kredit neraca saldo yang disesuaikan debit kredit, laporan rugi laba debit kredit, laporan posisi keuangan debit kredit. Dari beberapa kolom neraca saldo setelah disesuaikan, maka kedua kolom ini dijumlahkan dan jumlah kedua kolom tersebut harus sama. 4. Memindahkan jumlah-jumlah di dalam kolom-kolom neraca saldo yang disesuaikan ke dalam kolom-kolom rugi dan laba atau kolom-kolom laporan posisi keuangan. Langkah pembuatan neraca lajur berikutnya adalah memindahkan saldo-saldo rekening aktiva, utang, modal, dan privat ke dalam kolom laporan posisi keuangan dan memindahkan saldo-saldo rekening biaya dan pendapatan ke dalam kolom laporan rugi laba. Di dalam neraca lajur, proses pemindahan ini dilakukan mulai dari rekening yang tercantum. Paling atas adalah rekening kas. Saldo rekening kas dipindahkan dalam sisi debit dalam kolom neraca. Setelah itu, rekening-rekening berikutnya baris demi baris dipindahkan ke dalam sisi yang tepat dan kolom yang tepat, sesuai dengan sisi rekeningnya. Pemindahan baris demi baris seperti diuraikan di atas akan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemindahan ke dalam kolom dan sisi yang tepat. Proses pemindahan saldo rekening ini sebenarnya merupakan suatu proses pemilihan atas rekening-rekening untuk menentukan rekening-rekening mana yang dicantumkan dalam neraca dan rekening-rekening mana yang dicantumkan dalam laporan rugi laba, dan pada posisi mana rekening-rekening tersebut akan tercantumkan. Dari uraian di atas, pembuatan neraca lajur Eva Foto Studio neraca lajur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 dari beberapa kolom yang terdiri dari nama akun, neraca saldo, debit kredit, penyesuaian, debit kredit, neraca saldo yang disesuaikan, debit kredit, laporan laba rugi, debit kredit, dan laporan keuangan debit kredit. Memindahkan saldo rekening aktiva, utang, modal, dan privat ke dalam kolom laporan posisi keuangan, dan memindahkan saldo rekening biaya dan pendapatan ke dalam kolom laporan rugi laba. Saldo rekening kas dipindahkan dalam sisi debit. Rekening berikutnya, baris demi baris, dipindahkan ke dalam sisi yang tepat dan kolom yang tepat. Dari uraian di atas, mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pemindahan ke dalam kolom dan sisi yang tepat. 5. Menjumlahkan kolom-kolom rugi laba dan kolom-kolom laporan posisi keuangan, memasukkan angka laba bersih atau rugi bersih sebagai angka pengimbang ke dalam kedua pasang kolom di atas, dan sekali lagi menjumlahkan kolom-kolom tersebut. Laba bersih atau rugi bersih untuk suatu periode ditentukan dengan cara menghitung selisih antara jumlah sisi kiri debit dan jumlah sisi kanan kredit pada kolom-kolom rugi laba. Contoh neraca lajur yang sudah selesai dikerjakan dapat
dilihat di bawah dari contoh tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah sisi kredit pendapatan lebih besar daripada jumlah sisi debit biaya. Selisih lebih untuk sisi kredit menunjukkan laba bersih. Dari uraian di atas, jumlah sisi kredit pendapatan berjumlah Rp488.100. Jumlah sisi debit biaya berjumlah Rp305.626. Selisih laba bersih Rp182.474. Jumlah laba bersih Rp182.474. Di atas dimasukkan ke dalam sisi debit. Kolom rugi laba sebagai angka pengimbang dan juga pada baris yang sama dimasukkan ke dalam sisi kredit kolom laporan posisi keuangan. Pada kolom nama rekening diberi keterangan laba bersih untuk menjelaskan angka tersebut. Langkah terakhir adalah menjumlahkan kembali kolom rugi laba dan kolom-kolom laporan posisi keuangan. Jumlah sisi debit dan kredit kedua kolom tersebut harus sama. Alasan dimasukkannya laba bersih Rp182.474 dalam sisi kredit kolom laporan posisi keuangan adalah karena laba mengakibatkan modal bertambah. Apabila jumlah debit kolom neraca tidak sama dengan jumlah sisi kreditnya, maka hal ini berarti bahwa dalam pembuatan neraca lajur tersebut telah terjadi kesalahan. Seandainya jumlah sisi debit kolom rugi laba lebih besar daripada jumlah sisi kreditnya, maka selisih kedua sisi tersebut menunjukkan rugi bersih. Jumlah rugi bersih tersebut dimasukkan ke dalam sisi kredit, kolom rugi laba sebagai angka pengimbang. Pada baris yang sama juga dimasukkan pada sisi debit kolom laporan posisi keuangan, sehingga kedua jumlah sisi dari kolom rugi laba dan kolom laporan posisi keuangan akan seimbang. Eva Foto Studio neraca lajur untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009. Nama akun neraca saldo. Jumlah sisi debit dan kredit kedua kolom tersebut harus sama. Penyesuaian debit kredit. Jumlah sisi debit dan kredit kedua kolom tersebut harus sama. Nama saldo yang disesuaikan. Debit kredit. Jumlah sisi debit kredit kedua kolom tersebut harus sama. Laporan rugi laba debit kredit. Jumlah sisi debit dan kredit kedua kolom tersebut harus sama. Dan laporan posisi keuangan debit kredit. Jumlah sisi debit kredit kedua kolom tersebut harus sama. Penyusunan laporan keuangan dari neraca lajur. Pada awal bab ini telah diuraikan bahwa salah satu tujuan pembuatan neraca lajur adalah untuk mempermudah penyusunan laporan-laporan keuangan. Dengan telah diselesaikannya neraca lajur, maka penyusunan laporan-laporan akan menjadi lebih mudah. Karena semua informasi yang diperlukan untuk menyusun laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi telah terjadi. Laporan laba rugi disusun dengan mengambil data yang tercantum. Keuangan disusun dengan mengambil data-data yang tercantum dalam kolom laporan posisi keuangan di neraca lajur. Perhatikan kembali neraca lajur Eva Foto Studio berikut ini. Dalam penyusunan laporan rugi laba, nama rekening beserta saldonya diambil dari kolom laporan rugi laba di neraca lajur. Untuk menentukan laba bersih perusahaan dilakukan dengan cara mengurangkan saldo rekening pendapatan foto studio dengan saldo rekening biaya-biaya laporan perusahaan serta menambahkannya kembali dengan saldo rekening-rekening pendapatan di luar operasi perusahaan.
Berikut adalah laporan rugi laba Eva Photo Studio sebagai berikut. Eva Photo Studio, laporan rugi laba untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009 terdiri dari pendapatan foto studio Rp457.600, biaya operasi, biaya listrik Rp20.000, gaji pegawai Rp24.000, biaya advertensi Rp4.000, biaya asuransi Rp6.000, kerugian piutang Rp4.576, depresiasi peralatan fotografi Rp96.000, depresiasi peralatan kantor Rp11.500, depresiasi gedung Rp50.000, biaya perlengkapan fotografi Rp63.750, biaya perlengkapan kantor Rp25.800, jumlah biaya operasi Rp305.626.000 sama dengan Rp151.974. Pendapatan di luar operasi, pendapatan bunga Rp500, pendapatan sewa Rp30.000, jumlah pendapatan lainnya Rp30.500. Laba bersih Rp182.474. Dikarenakan perusahaan pendapatan laba, maka hal tersebut akan berpengaruh terhadap bertambahnya modal perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus pula membuat laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal dibuat dengan cara menambahkan modal awal, yaitu modal 1 Januari 2009 dengan laba bersih yang didapat selama operasi tahun 2009. Berikut ini laporan perubahan modal Eva Photo Studio. Berikut Eva Photo Studio laporan perubahan modal untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2009. Modal Eva 1 Januari 2009 berjumlah Rp1.363.000. Laba tahun 2009 berjumlah Rp182.474. Modal 31 Desember 2009 berjumlah Rp1.545.474. Dalam penyusunan laporan posisi keuangan, nama rekening beserta saldonya diambil dari kolom laporan posisi keuangan. Neraca lajur. Penyusunan laporan posisi keuangan dilakukan dengan cara penyusunan nama rekening beserta saldo rekening-rekening aktiva dan rekening-rekening pasiva, kewajiban dan modal. Sudah barang tentu jumlah aktiva harus sama dengan jumlah pasiva. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan Eva Photo Studio. Oke, berikut Eva Photo Studio laporan posisi keuangan 31 Desember 2009 terdiri dari 2 aktiva dan kewajiban. Aktiva lancar sebagai berikut: kas Rp52.350, surat berharga Rp10.000, piutang dagang Rp18.200, cadangan kerugian piutang Rp4.576 sama dengan Rp13.624. Perlengkapan fotografi Rp32.400, perlengkapan kantor Rp15.500. Biaya asuransi dibayar di muka Rp4.000. Biaya pendapatan bunga Rp150. Jumlah aktiva lancar Rp128.024.
Aktiva tetap, peralatan fotografi 480.000, akun dep peralatan fotografi 96.000, sama dengan 384.000. Peralatan kantor 115.000, akun dep peralatan kantor 11.500 rupiah, sama dengan 103.500 rupiah. Gedung 1 juta, akun dep gedung 50.000, sama dengan 950.000. Jumlah aktiva tetap 1.437.500 rupiah. Jumlah aktiva 1.565.524 rupiah. Kewajiban lancar, utang dagang 12.050 rupiah, utang gaji 2.000, pendapatan sewa diterima di muka 6.000, jumlah kewajiban lancar 20.050, modal 1.545.474 rupiah. Jumlah kewajiban 1.565.524 rupiah. Dari kedua aktiva dan kewajiban jumlahnya sama, berjumlah 1.565.524 rupiah. Sekian atas presentasi yang saya sampaikan. Maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan yang saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.